ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu dengan beberapa pertanyaan, Bu ya. Kali ini saya akan mengeksplor, saya akan mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Permasalahan yang pertama yaitu yang kami hadapi, kemampuan literasi dan numerasi yang ada di sekolah kami ini masih kurang, Bu. Yaitu kami lihat dari rapor mutu tahun 2021. Saya minta solusi dari Ibu, pernah mengalami permasalahan yang sama seperti itu, Bu? Untuk literasi dan numerasi ini memang banyak kendala terutama untuk sekolah dasar ya, karena mereka itu mungkin juga dari lingkungan pertama, kedua juga dari sarana prasarana yang ada di sekolah yang belum memadai, sehingga nilai literasi dan numerasi yang ada di sekolah itu memang rata-rata kebanyakan itu nilainya masih merah, artinya masih di bawah standar, belum memenuhi standar yang ditentukan dari pemerintah. Nah, untuk solusinya itu pertama itu pembiasaan untuk membaca dulu pada siswa. Pembiasaan membaca ini yang kadang-kadang masih banyak belum dilakukan di sekolah-sekolah. Karena apa? Karena di sekolah itu masih belum adanya namanya pojok baca. Nah, pojok baca inilah yang bisa membantu untuk meningkatkan nilai dari literasi, kemampuan literasi siswa. Kemudian untuk numerasi, otomatis juga itu bisa dibaca melalui buku-buku yang ada di situ tentang materi-materi yang berhubungan dengan numerasi. Jadi yang intinya bahwa untuk solusi dari kemampuan literasi dan numerasi yang kurang ini adalah yang pertama itu pembiasaan membaca dulu untuk pada anak baik itu kelas 1 sampai kelas 6 ya, karena minimnya minat baca itu karena tidak adanya fasilitas yang memadai di sekolah. Jadi walaupun dia kecil di dalam kelas itu harusnya setiap kelas itu sudah ada yang namanya pojok baca dan dilengkapi dengan buku-buku yang menunjang untuk literasi dan numerasi. Jadi seperti itu yang solusi yang bisa kita laksanakan atau kita jalani supaya meningkatkan nilai numerasi dengan literasi. Kayak tadi kan ada poin yang saya ambil, minat bacanya itu menjadi masalah kedua bagi saya. Betul, minat baca ya. Rendahnya minat baca itu bagaimana cara kita supaya meningkatkan minat baca dan belajar anak-anak kita, Bu? Oke, kalau minat baca itu sebetulnya mudah. Minat baca tadi kan pertama adanya pojok baca ya. Pojok bacanya tadi kita buku-buku yang disediakan di pojok baca itu tentu kita harus juga memilah, artinya memilih buku apa saja yang kira-kira menarik bagi siswa. Kan kalau kelas 1 tidak mungkin dia membaca buku-bukunya yang disediakan buku-buku sains. Nah kan pasti kalau misalnya di kelas 1 itu kita sediakan buku-buku misalnya cerita rakyat, cerita-cerita kartun. Kan mereka tuh kalau kelas rendah itu lebih menarik kepada warna-warna yang menarik, bacaan cerita-cerita yang menarik, kan seperti itu. Nah itu mungkin juga salah satu solusi bagaimana menarik minat baca untuk siswa, disesuaikan dengan tingkat kelas dari masing-masing tadi. Buku bacaan yang ada. Selain misalnya buku bacaan juga kita adakan seharusnya buat video. Nah, video pembelajaran, entah itu tentang cerita divideokan, diperlihatkan dengan siswa. Nah, dengan video ini ada bukunya, nak. Iya. Jadi nyambung, sambil lihat buku, sambil lihat video cerita, dan mungkin itu akan lebih menarik bagi siswa. Mungkin seperti itu salah satu contoh yang bisa dilaksanakan dan teknologi informasi. Iya, bagi kita. Mengoptimalkan supaya kata Ibu tadi bisa dioperasikan, bisa nonton video. Bagaimana Bu solusinya? Kan kami menghadapi kadang tuh gurunya susah mengoptimalkan. Apa lagi kira-kira masalahnya? Saya rasa bisa antara lain kan di sekolah ini punya sudah dapat bantuan namanya Chromebook. Ya, nah Chromebook itu saya rasa bisa dioptimalkan penggunaannya di sekolah dengan cara apa? Ketika jam istirahat, nah pasti sebagai mentor untuk mengajarkan kepada kawan-kawan guru lainnya menggunakan UTIK tersebut. Karena di Chromebook kan bisa ada YouTube kan, bisa
paling tidak dari Chromebook itu kan tiap kelas kita ada misalnya ini kan dengan proyektor kelas masing-masing disesuaikan dengan tingkat kelas masing-masing. YouTube-nya apa yang mau ditonton, jadi Chromebook itu dikoneksikan dengan proyektor. Seperti itu kira-kira. Iya, berarti ada model-model atau metode-metode yang efektif Bu ya. Betul. Kan sering Bu kadang tuh tidak menggunakan menurut metode atau yang efektif. Penyebabnya apa Bu? Nah ini di sini saya rasa metode sini yang kenapa tidak efektif, kemungkinan itu metode yang digunakan itu tidak sesuai dengan materi yang diajarkan ataupun tidak sesuai dengan tingkat kelas anak yang kita ajarkan, karakter siswanya. Di situ kendalanya. Karena kadang-kadang guru ini bingung ya, mau pakai metode apa ya, materinya ini metodenya apa ya. Nah itu kan yang terjadi di lapangan. Sehingga guru itu harus pintar-pintar memilah dan memilih metode yang akan diajarkan kepada siswa, sehingga siswa menarik ketika belajar, siswa ketika belajar juga memudahkan siswa untuk menyerap pelajaran yang diterima, seperti itu. Berkaitan tadi berarti hubungan komunikasi antara guru dan siswa itu kan dengan orang tuanya sudah kita jalin Bu. Iya. Bagaimana Bu solusinya supaya bisa menjalin hubungan orang tuanya? Ada sih. Kalau kita saya ada di satu sekolah itu dia sudah bikin namanya semacam platform sekolah. Oh iya. Di situ ada ruang chat, ada ruang komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi apa kendala dari orang tua, apa kendala guru dibicarakan di dalam ruang chat itu. Atau kalaupun kita tidak punya platform tadi kan kita bisa juga bikin chat grup dengan wali murid, ya. Nah, melalui WA. Di situ kan bisa saling sharing. Kendala dari anak aku ini kendalanya di rumah seperti ini misalnya, atau misalnya ibu gurunya, Bu, anak ibu bapak itu di sekolah ada masalah ini misalnya. Itu bisa dijadikan forum komunikasi antara guru dengan wali murid seperti itu. Baik Bu, asik sekali berbincang dengan Ibu. Iya. Jadi pemahaman saya sedikit terbuka, saya sudah bisa menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Semoga sukses ke depannya. Siap. Selalu semangat. Terima kasih.